Yang kedua, itu kita temui Bapak setelah suami tadi Bapak meninggal di antaranya. Meninggal. Ada anaknya yang menuntut harta. Mana buku nikahnya? Tidak ada. Mana buku nikah bapakmu dan ibumu? Tidak ada. Diajukanlah isbat nikah terlebih dahulu Bapak. Di isbat nikah. Karena suami itu istri kedua tidak ada izin dari istri pertama, isbat nikahnya tidak bisa dikabulkan Bapak. Kenapa? Sebab ketika menikah dengan perempuan yang kedua itu tidak ada izin dulu. Itu Bapak. Maka pernikahan yang tidak dilakukan secara resmi, poligami itu memberikan dampak negatif Bapak, baik kepada istri atau perempuan maupun kepada anak yang lahir akibat pernikahan siri itu Bapak. Ya, apalagi kalau meninggal Bapak, anak itu tidak mendapatkan warisan Bapak, tidak mendapatkan warisan. Kan begitu terlantarnya anak itu teraniayanya. Untuk itulah mengajak, mengimbau, menyampaikan kepada kita Bapak, pertama, harus kita pahami bahwasanya agama kita memberikan ruang kepada laki-laki untuk beristri lebih dari satu orang, akan tetapi bukan sebuah kewajiban. Beristri lebih dari satu orang itu boleh kalau sekiranya kita mampu. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 3, 4, dan 5 itu dijelaskan dapatnya kita melakukan istri lebih dari satu. Pertama, istri kita tidak dapat menjalankan kewajiban. Yang kedua, istri kita adalah ada penyakit yang sulit disembuhkan. Yang ketiga, istri kita tidak bisa memberikan keturunan. Yang keempat, harus ada izin daripada pengadilan Bapak. Artinya apa? Kalau mau beristri lebih dari satu orang Bapak, silakan, tapi syarat itu ajukanlah ke pengadilan dan jangan kita lakukan pernikahan secara diam-diam itu. Sebab kalau itu sudah kita lakukan, itu akan berdampak negatif, kezaliman kepada pertama bagi perempuan atau istrinya, tidak adanya dokumen ikatan perkawinan itu sebagai pegangan atau buku nikah. Yang kedua, anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang tidak resmi itu akan memberikan dampak negatif. Pertama, secara hukum tidak diakui secara anak sah. Yang kedua, apabila bapak meninggal nantinya, ya, anak tersebut tidak dapat warisan daripada bapaknya. Ya. Yang ketiga, kalau anak itu lahir, apalagi pernikahan siri yang bapak lakukan itu tanpa wali nikah yang sah, lebih berbahaya lagi Bapak. Tanpa wali nikah yang sah, kalau anak itu perempuan Bapak, besar anak itu, menikah anak itu, orang tua kandung atau kita sebagai laki-laki tidak sah menjadi walinya. Kalau ketika nikah dulu itu dinikahkan oleh wali yang bukan wali yang sah. Inilah banyak yang terjadi Bapak, mohon maaf. Di daerah kita ini tempatnya itu ada orang di daerah sana, nah kalau mau nikah pergilah ke sana, bisa saja atur itu. Nah, nanti keluarnya sudah dapat, padahal sudah dalam arsuah, tidak bisa dipertanggungjawabkan administrasinya. Nah, inilah yang perlu kita pahami Bapak,
agar menjaga keturunan kita, agar menjaga hubungan baik, agar menertibkan administrasi kependudukan kita. Lakukanlah pernikahan itu secara resmi. Insya Allah itu akan memberikan kenyamanan bagi kita, baik bagi kita sebagai suami laki-laki maupun bagi istri maupun juga anak, termasuk pun secara sosial juga akan mempengaruhi dampak-dampak negatif akibat perkawinan yang tidak resmi. Itu saja, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.